bersama saya Ibu Siti Marfua pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang dan Manufaktur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang buku besar pembantu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, harus semangat kan? Ya, semangat ya. Nah, Ibu akan melakukan presensi seperti biasa. Namun pada presensi kali ini kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di layar monitor. Sudah terlihat ya? Ya, ini presensi terlebih dahulu. Andini, gimana kabar hari ini? Kondisi kesehatannya gimana Andini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Citra, bagaimana perasaannya Citra? Alhamdulillah baik, Bu. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Kemudian Dani, bagaimana perasaannya Dani? Alhamdulillah mantap, Bu. Mantap. Lagi jatuh cinta? Iya. Oke. Tidak ya. Oke, selanjutnya Dewi, bagaimana kondisi kesehatannya Dewi? Baik. 1 apa 2 nih? 2. Alhamdulillah. Feni, bagaimana kondisi kesehatannya nak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Getsa, bagaimana perasaannya Getsa? Senang. 3 atau 4? 4 tuh lagi jatuh cinta ya. Masya Allah. Iya. Kemudian Hanisha. Ya, Hanisha, gimana perasaannya Hanisha? Senang. 3 apa 4? 3. Kemudian Heliana Tantri, bagaimana kondisi kesehatannya nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga sehat-sehat ya Heliana Tantri. Kemudian Dwi Rahmat Hidayat, gimana kondisi kesehatannya nak? Baik, Bu. Baik. Kemudian Rizal, bagaimana perasaannya Rizal? Happy, Bu. Happy. 3 atau 4? 4. Lagi jatuh cinta juga? Atau dikasih uang jajan ibu banyak hari ini? 100.000. Alhamdulillah. Hari ini kita ditraktir ya. Makan gratis di rumah Bude ntar ya. Terima kasih loh Rizal. Kemudian Aidil, gimana perasaannya Aidil? Senang? Jatuh cinta juga? Oh tidak. Kemudian Adrian, bagaimana kondisi kesehatannya nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kemudian Najwa Andini, bagaimana perasaannya Najwa? Baik, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Rinjani, bagaimana perasaannya nak? Baik. Kemudian Reno, bagaimana perasaannya Reno? Senang. Senangnya 3 atau 4 no? 3. Alhamdulillah. Kemudian Rosa Dinda Aulia, bagaimana kondisi kesehatannya Rosa? 2. Alhamdulillah. Salsabila, bagaimana kondisi kesehatannya nak? Sehat, Bu. Sehat. Kemudian Sela Saputri, baik. Alhamdulillah. Salas? Baik, Bu. Baik. Wardatul? Baik, Bu. Baik juga. Perasaannya gimana Wardatul hari ini? 3, Bu. Oh 3, jangan dipaksa dong, sakit nanti ya kan? Nanti sakit. Ya, baik anak-anak, kalian semua sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, baik. Kalau siap, Ibu akan lanjutkan. Kalau siap, Ibu akan lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu kesepakatan bersama di kelas Ibu. Yaitu kalian seperti biasa tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi atau handphone. Jadi selama proses pembelajaran semua alat komunikasinya disimpan
disimpan di dalam tas. Ketika nanti kalian sudah mendapatkan perintah atau instruksi dari ibu, baru kalian bisa menggunakannya. Bisa dipahami anak-anak? Baik, selanjutnya adalah mumpung masih pagi juga, ibu akan sedikit memberikan motivasi ya. Kalian bisa menyimaknya. Kamu juga kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari beban hidup kamu. Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu ingat, kamu masih bisa untuk memulai kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Kita perlu masalah untuk berkembang, karena tanpa masalah kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus membuang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah percobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu. Saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karir kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, hasil kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah. Kamu gak akan biarin diri kamu. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Kamu gak akan biarin diri kamu menang. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental menang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi, dengan kemampuan kalian melihat tadi video yang dipaparkan, saya harapkan apapun masalah yang menimpa dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam orang tua kita, dalam orang-orang terdekat dengan kita, jadikan itu sebagai acuan kita untuk mempunyai mental
menang. Kita sebagai pelajar pun pasti juga akan disajikan sebuah masalah. Nggak suka sama pelajaran A, nggak suka sama pelajaran B, itu kan masalah ya. Tapi nikmati saja prosesnya, nikmati saja alurnya, kita nikmati, jalani dan syukuri ya. Selanjutnya ibu akan berpantun nih ya. Rambut kusam harus dirawat. Jika disisir baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Kaitannya apa dengan video motivasi yang tadi? Kaitannya adalah ketika kita disajikan suatu masalah, disajikan suatu permasalahan yang mungkin kita pikirkan tidak bisa kita selesaikan, namun kembali lagi ya, kodrat manusia kan bisanya berusaha, berdoa, masalah hasil nanti yang menentukan yang di atas. Begitu juga kita sebagai pelajar, kalau kita sungguh-sungguh dan giat untuk belajar, pasti juga nantinya pun hasilnya akan meningkat. Begitu ya nak ya, bisa dipahami? Iya, semoga semuanya nanti jadi orang hebat, orang sukses. Amin. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Yang pertama 3.11, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu kartu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyimak, diharapkan kalian mampu yang pertama menguraikan pengertian buku besar pembantu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Yang kedua, mendeskripsikan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu. Yang ketiga, mengidentifikasi mutasi, penambahan dan pengurangan saldo. Yang keempat, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu utang maupun piutang. Yang kelima, melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu utang dan piutang. Yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyusun pencatatan saldo akhir buku besar pembantu utang maupun piutang dengan penuh teliti, penuh ketepatan dan percaya diri. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, untuk komponen penilaiannya kita ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti kita akan ambil pada akhir ya, tahapan akhir. Nanti kalian diminta untuk mengasah kemampuan kalian dengan menggunakan medianya Quizizz. Kalian nanti akan menjawab beberapa soal. Nah, di sini akan kita ambil penilaian pengetahuan. Apakah kalian mampu memahami, menguasai materi yang kita pelajari hari ini ya? Dengan bagaimana? Dengan melihat hasil akhirnya nanti di Quizizz. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Dan keterampilan ini kita ambil dari LKP yang tadi Ibu sudah bagikan. Jadi nanti kamu akan menyelesaikan keterampilannya ini bersama teman kelompoknya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah penilaian pengetahuan sikap. Yang tadi kita ada 3 komponen. Yang pertama ketelitian, yang kedua tadi percaya diri, yang terakhir tadi apa? Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau bertanya sama kalian semuanya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran apa pada saat pertemuan minggu lalu? Masih ada yang mengingat? Minggu lalu kita belajar apa? Iya, silakan Dewi. Kita minggu lalu belajar mengenai jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi, seperti transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Baik, terima kasih Dewi, masih bagus ingatannya ya. Betul ya, minggu lalu kita belajar tentang jurnal khusus, di mana jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi terus-menerus ya, baik transaksi jual, transaksi beli, penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Nah, transaksi yang digunakan untuk mencatat sebuah retur jual atau beli itu dicatat ke dalam jurnal apa? Pinter. Baik. Selanjutnya, nah kita kan belajar buku besar pembantu nih ya. Bagaimana ya jika perusahaan itu tidak menerapkan pencatatan buku besar pembantu? Nah, kira-kira yang terjadi nanti itu apa ketika perusahaan itu tidak menerapkan pencatatan buku besar pembantu?
Ya, Salsa, bagaimana nak? Salsa? Perusahaan akan kesulitan menemukan saldo yaitu piutang dan hutang perusahaan. Betul. Belajar ya semalam ya? Iya, pintar. Terima kasih Salsa. Maka perusahaan akan kesulitan menemukan saldo, baik itu saldo piutang maupun saldo utangnya. Mungkin yang selanjutnya ada yang tahu kenapa ya buku besar itu, pembantu itu penting. Kira-kira kalau nggak dicatat apa yang akan terjadi gitu? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya udah, dijelaskan. Yang pertama adalah perusahaan akan kesulitan menemukan saldo dari perusahaan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya perusahaan juga akan kesulitan nih dalam menyusun neraca saldonya. Nah, yang ketiga ini perusahaan itu juga akan kesulitan mencari informasi mengenai jumlah akun dari pihak terkait, baik itu supplier maupun customer-nya. Sampai di sini bisa dipahami tidak anak-anak? Bisa? Bisa. Kita bisa lanjut? Ya, baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu apa yang kalian tahu? Coba. Ya, silakan Ocha. Menurut materi yang saya baca, buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah kepanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih spesifik dan detail dari tentang transaksi yang terjadi pada perusahaan. Iya, terima kasih Ocha. Jadi buku besar pembantu itu perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan lebih spesifik mengenai transaksi tertentu, di mana dalam buku besar jenis ini semua transaksi itu sudah dikelompokkan dalam satu akun. Nah, hal ini dilakukan supaya apa? Agar dapat memerinci lebih detail transaksi yang terjadi pada perusahaan. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya adalah fungsi dan kelebihan buku besar pembantu. Fungsi dan kelebihan yang kalian tahu kalau kalian belajar semalam harusnya membaca, mengingat, minimal mengingat sedikit gitu ya. Seperti tadi Salsa sudah belajar dan Ocha bagus tadi. Ada yang tahu kira-kira fungsi dan kelebihan dari buku besar pembantu? Saya, Bu. Ya, silakan. Semangat sekali nih Dani. Menurut saya, Heeh. fungsi dan kegunaan buku besar pembantu itu untuk mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Guna meminimalisir kesalahan pencatatan dalam buku besar umum. Terima kasih Dani. Jadi mencatat secara rinci dan lebih spesifik gunanya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kesalahan. Betul, hebat Dani. Mungkin yang lain ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Jana. Sebagai pembanding dalam ketelitian buku besar umum, sebab buku besar pembantu berisi saldo dalam buku besar umum. Iya, sebagai pembanding yang terjadi pada buku besar pembantu, buku besar umum ya, karena pada buku besar pembantu ini membandingkan saldo dari buku besar umum ya, mencatat lebih spesifik begitu maksudnya ya. Baik, mungkin yang ada yang tahu nak? Ya, silakan. Ya, boleh Hanisha. Iya, mempermudah pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Siapa pihak terkait itu? Pihak supplier ataupun customer. Supplier itu vendor, printer. Jadi yang pertama betul ya yang dikatakan sama Dani ya, mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan supaya meminimalisir kesalahan nih. Jadi kesalahannya tidak timbul. Yang kedua, sebagai pembanding ya dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Sebab
ketiga, mempermudah pencarian informasi, jumlah akun dan pihak terkait. Nah, ini yang paling penting, bisa menjadi bahan pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya, kira-kira ada berapa jenis buku besar pembantu yang kalian ketahui? Ya, silakan Citra. Setelah saya itu ada 3 Bu. Apa aja? Pertama itu buku besar pembantu piutang atau accounts receivable subsidiary ledger. Mhm. Yang kedua itu ada buku besar pembantu utang Mhm. atau account payable subsidiary ledger. Iya, tadi sebutnya 3, tapi disebutnya cuma 2. Mungkin yang satu lagi yang tahu? Ya Bu, Ya? buku besar pembantu persediaan barang ya Bu. Iya, buku besar pembantu persediaan barang. Jadi ada berapa? 3 ya. Buku besar pembantu piutang, account receivable subsidiary ledger. Di mana buku besar ini digunakan untuk mencatat jumlah account receivable atau piutang dagang perusahaan berdasarkan nama-nama dari pihak customer. Begitu ya. Kemudian kalau buku besar pembantu utang, account payable subsidiary ledger, di mana buku besar ini digunakan untuk mencatat jumlah hutang perusahaan berdasarkan dari nama-nama vendor atau supplier. Nah, yang terakhir adalah buku besar pembantu persediaan. Nah, di sini gunanya buku besar ini untuk mencatat persediaan barang dagang, baik itu dijual maupun dibeli, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 2. Yang pertama buku besar pembantu piutang, account receivable subsidiary ledger. Yang kedua buku besar pembantu utang, account payable subsidiary ledger. Nah, untuk buku besar pembantu persediaan nanti kita akan selesaikan di pertemuan selanjutnya. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan Salsa. Iya. Iya. Iya, kalau bentuknya ada apa aja? Kalau yang di papan tulis ini adalah jenisnya. Coba, ada yang tahu tidak? Saya Bu, Iya, silakan Rinjani. saya coba jawab ya Bu. Iya, silakan. Yang saya baca semalam ada 3 Bu. Mm-mm. Buku besar pembantu bentuk kontrol atau regular ledger. Yang kedua buku pembantu saldo tunggal atau single balance ledger. Yang ketiga buku pembantu bentuk saldo rangkap tunggal atau double balance ledger. Iya, jadi ada berapa, Rin? Ada 3. Ada 3, Caca. Yang pertama apa aja bentuknya? Bentuknya adalah bentuk skontrum atau regular ledger, di mana ada nama, ada alamat, nanti ada kode. Di sini ada tanggal, ada keterangan, ada ref debit, tanggal, keterangan, ref kredit. Apa ini bentuknya? Nah, yang kedua, ini adalah buku pembantu saldo tunggal atau single balance ledger. Ada nama, ada alamat, ada nomor customernya, tanggal, keterangan, ref debit, kredit dan saldo. Nah, yang terakhir ada buku besar pembantu bentuk saldo rangkap tunggal, double balance ledger. Ada nama, ada alamat, ada nomornya, ada tanggal, ada keterangan, ref debit, kredit, saldo debit dan kredit. Menurut kalian yang paling nyaman kalian gunakan, yang paling sering kalian gunakan yang mana? 1, 2 atau 3? 3. Seringnya kita menggunakan saldo rangkap tunggal. Enak ya, baik. Selanjutnya ini adalah pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu piutang. Ini ada PD Triguna Putra, buku besar pembantu piutang. Nama customernya Tuan Kinan, Jalan Banjar nomor 34. Nah, ini adalah
kode customernya 102.1. Ada tanggal, ada keterangan, ada ref, debit, kredit, saldonya debit dan kredit. Kemudian nama toko Cempaka, alamat Jalan Sumba 28 Bekasi, tanggal keterangan ref, debit, kredit, saldo debit dan kreditnya. Ini buku besar pembantu piutang. Selanjutnya adalah buku besar pembantu utang ya. Di sini toko Sinarmas. Kemudian namanya toko Kasih Jalan Balikpapan Gresik, kode akunnya kode suppliernya 111.1. Tanggal keterangan ref, debit, kredit, saldonya. Ingat-ingat ya, kalau namanya utang berarti dimulai saldo awalnya ada di sebelah kredit. Ya, pinter. Nama yang kedua CV Gautama, alamatnya Jalan Braga Bandung. Tanggal keterangan ref, debit, kredit, saldonya debit dan kredit, nomornya 211.2. Sampai di sini ada yang ingin ditanya tidak? Tidak ya, belum. Nah, selanjutnya bagaimana menyusun pencatatan saldo akhir? Nah, kalau menyusun daftar saldo akhir piutang dagang, caranya kita tinggal copy aja nomor customernya, ya nomor customer, kemudian nama debiturnya siapa, kemudian jumlahnya berapa. Tinggal kamu copy paste aja. Untuk piutang, bagaimana untuk utang? Untuk utangnya juga sama, nomor, nama debitur sama saldo. Nomornya berapa, nama krediturnya siapa, dan saldonya berapa. Begitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Bisa. Selanjutnya nih, kalian sudah dibentuk kelompok ya minggu lalu. Jadi hari ini kelompoknya melanjutkan kelompok yang minggu lalu. Tadi Ibu sudah bagikan LKPD. Apakah semuanya sudah menerima LKPD? Sudah? Sudah. Bila sudah menerima LKPD, coba kalian buka LKPD-nya. Di situ ada disajikan sebuah permasalahan. Ya, permasalahan apa aja yang diminta pada LKPD tersebut? Mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab yang sudah membaca LKPD. Iya, silakan Biansa. Kita diminta buat diskusiin sama kelompok kita buat menyelesaikan kasus pada PT Sukovindo. Setelah itu kita diminta buat mengidentifikasi transaksi yang tersedia pada jurnal khusus yang terjadi pada PT Elektronik, terus menerapkan pencatatan transaksi dalam buku besar, membantu piutang dan utang, terus melakukan pencatatan mutasi, penambahan dan pengurangan saldo piutang dan utang, menyusun pencatatan saldo akhir piutang dan utang, serta menyajikan dengan presentasi hasil akhir. Iya. Jadi ada berapa permasalahan? Ada 5 permasalahan dari 2 inti permasalahan ya. Permasalahan yang pertama, kalian diminta untuk berdiskusi menyelesaikan kasus yang ada pada PT Sukovindo. Yang kedua, kalian harus menyelesaikan entry jurnal yang disediakan datanya. Kemudian kalian nanti menerapkan mutasi, penambahan dan pengurangannya ke dalam buku besar pembantu. Kemudian nanti menerapkan pencatatannya ke dalam buku besar pembantu utang dan piutang. Kemudian melakukan pencatatannya ke dalam buku besar pembantu utang dan piutang. Dan yang terakhir, menyusun saldo akhir piutang dagang maupun utang pada buku besar pembantu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Iya, boleh, silakan. Gimana sih Bu cara menghitung saldo akhir piutang dagang ya Bu? Oh iya, bagaimana cara menghitung saldo akhir piutang dagang? Tadi Ibu udah sepil di depan ya. Iya, kalau menyimak, silakan. Itu dengan cara mengambil saldo akhir dari buku besar pembantu masing-masing customer. Jadi hanya diambil angkanya saja. Ya. Jadi kamu hanya mengambil angka yang ada di buku besar sebelumnya kamu buat, ya, customernya. Saldo akhirnya kamu pindahkan ke dalam saldo akhir buku besar pembantu piutang. Saldo akhir piutangnya maksudnya yang di akhir. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Terima kasih Aidil, terima kasih Riza. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Aman ya? Oke, ya silakan Salas. Tidak ada ya Salas ya, aman ya? Ya, Salas mau bertanya apa? Bagaimana cara menghitung saldo supplier Bu?
Oh, bagaimana cara menghitung saldo supplier? Ya, mungkin ada yang tahu di sini bagaimana cara menghitung saldo suppliernya. Yuk, Saya bisa menjawab. bisa boleh, silakan Dani. Caranya tinggal dihitung jumlah yang kredit dikurangi dengan jumlah yang debit. Lalu jika angkanya lebih besar kredit maka dikurang. Nah, jika kita harus tahu dulu saldo normal, utang atau piutang supaya mudah untuk mengerjakannya. Di materi telah tersedia salah seperti. Makasih Dani. Ya, di materi sebetulnya sudah dijelaskan juga salah ya. Jadi kalau menghitung saldo supplier itu kita harus tahu dulu supplier itu kan kaitannya dengan utang dagang. Saldo normalnya ada di sebelah mana? Kalau utang dagang, kredit. Berarti kalau nanti kredit ketemu kredit nanti akan terjadi plus. Tapi kalau kredit ketemu dengan debit nanti akan terjadi pengurangan atau minus. Nah, hasilnya nanti kita tinggal sesuaikan. Hasil akhirnya debit atau kreditnya ini lebih besar mana angkanya? Kalau lebih besar kredit maka dari itu hasilnya kita letakkan di kolom kredit. Begitu sebaliknya salah ya. Terima kasih Dani. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Kelompoknya sudah dibagi ya seperti minggu lalu. Dan pada sesi ini kalian boleh diperkenankan untuk membuka handphone, mencari informasi atau sumber bahan diskusi yang bisa kalian jadikan alternatif solusi. Boleh dari modul yang ibu buat, boleh dari jurnal, boleh dari tesis, boleh dari skripsi yang sumbernya itu valid dan bisa dipercaya. Begitu ya. Waktu mengerjakan 10-15 menit. Cepat lagi penyelesaiannya dengan harapan hasilnya benar juga ya. Dicek ulang lagi pengerjaannya. Bagian sudah. Sudah semua anak-anak? Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah semua anak-anak? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Semua sudah? Sudah dicek ulang lagi pekerjaannya? Baik. Jika sudah semuanya, langkah yang selanjutnya akan kita lakukan adalah memaparkan hasil atau menyajikan hasil di depan kelas bersama kelompoknya. Kira-kira dari keempat kelompok ini yang ingin menyajikan hasil terlebih dahulu kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Wow, kelompok 3, semangat sekali kelompok 3. Baik, untuk kelompok 3 kita berikan kesempatan untuk memaparkan hasil. Silakan kelompok 3 maju ke depan.
Sampai mana ini? Sampai mana ini? Sampai ini Bu yang Bintang dagang. Bintang batu bintang dagang. iya. Ini kelompok berapa yang dagang? Empat. Sampai di mana? Ada yang di daftar saldo bintang dagang, di daftar saldo bintang dagang. Tidak usah terburu-buru ya nak ya. Tidak. Waktunya masih cukup lama, jadi diupayakan dengan benar jawabannya ya. Tidak usah terburu-buru. Waktu mengerjakan 10 sampai 15 menit, Ibu berikan waktu kepada kalian untuk menyelesaikannya. Silakan berdiskusi. Ya, kelompok 1 sampai di mana anak-anak diskusinya? Sampai di hutan ya. Diteliti lagi, masih ada waktu, tidak usah terburu-buru ya. Kelompok 2 sampai di mana? Caca dan kawan-kawan. Sampai daftar saldo piutang dagang. Dicek ulang lagi ya nak ya. Tidak usah terburu-buru, waktunya masih ada. Kelompok 4 sampai mana kelompok 4? Buku besar pembantu utang. Ya, diselesaikan lagi ya. Kemudian kelompok 4 nih, sampai mana Fen? Kelompok 3 maaf. Kelompok 3 sampai mana G? Apa yang buku besar? Pembantu piutang. Diselesaikan lagi ya. Tidak usah terburu-buru. Waktunya masih ada 2 menit lagi. Kalian bisa hitung kembali. Ngerti ya? Jadi udah selesai Bi. Cek ulang lagi ya. Ya Bu.
Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kalian diteliti ulang sebelum kalian melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Ya, diteliti ulang lagi. Tahapan selanjutnya adalah memaparkan hasil. Kira-kira dari 4 ya, 1, 2, 3, 4 kelompok yang ingin memaparkan hasil terlebih dahulu, kelompok siapa ya? Kelompok 3? Kelompok 3 siap? Sudah selesai? Ya, silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil. Saya berikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Salasa Putriana. Saya Feni Rustina. Saya Muhammad Adel Akbar. Saya Nazwa Dani. Saya Gesa Daya Soka. Permasalahan 1. Sukovindo Persero adalah perusahaan patungan antara pemerintahan Republik Indonesia dengan General de Surveillance Holding SA. Merupakan perusahaan infeksi pertama di Indonesia, bergerak di bidang jasa infeksi, pengkajian, pengujian, pelatihan, dan konsultasi, dan memiliki cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cabang PT Sukovindo Persero terletak di kota Manado. PT Sukovindo cabang Manado juga dalam pelayanan kepada pelanggan memberikan pelayanan jasa secara kredit. Telah melakukan suatu pembukuan akuntansi dalam mengelola keuangan. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka Anda sebagai tenaga akuntansi dapat menganalisa mengapa buku besar pembantu sangat penting digunakan serta bagaimana fungsi dari penggunaan buku besar pembantu di PT Sukovindo Persero. Buku besar pembantu sangat penting digunakan serta bagaimana fungsi dari penggunaan buku besar pembantu PT Sukovindo Persero adalah sebagai berikut. A. Mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan guna meminimalisir kesalahan mencatat dalam buku besar umum. Sebab buku besar pembantu berisi rincian saldo pada buku besar umum. Juga dapat mencatat rinci piutang menurut nama pelanggarannya yang tercantum dalam saldo. B. Fungsi buku besar pembantu adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang terdata di buku besar umum. Misalnya dalam buku besar umum ada beberapa akun perlengkapan, maka akan digabungkan dalam satu kelompok. Terus ada beberapa akun piutang disatukan juga, begitu seterusnya. Dengan begitu kita jadi punya data yang mendetail tapi ringkas mengenai transaksi dan saldo dari akun-akun itu tadi. Permasalahan 2. PT Micromix Interbursa buku besar pembantu piutang dagang pada CV Bursa Perdana dengan kodenya 001 tanggal 1 Desember dengan saldo Rp57.750.000. Di tanggal 2 terjadi pelunasan piutang sebesar Rp57.750.000. Di tanggal 4 terjadi penjualan sebesar Rp65.527.000.
Di tanggal 13 terjadi pelunasan piutang sebesar Rp65.527. Di tanggal 14 terjadi penjualan Rp10.555.750. Di tanggal 24 terjadi penjualan sebesar Rp39.278.250. Di tanggal 25 terjadi pelunasan piutang sebesar Rp10.555.750 dan saldo akhirnya sebesar Rp60.469.750. Kedua, ada PT Kawan Kita Komputer. Di tanggal 1 terdapat saldo yaitu Rp57.750.000. Tanggal 5 terjadi pelunasan piutang sebesar Rp57.750.000. Di tanggal 8 terjadi penjualan sebesar Rp66.162.250. Di tanggal 17 terjadi pelunasan piutang sebesar Rp66.162.250. Di tanggal 23 terjadi penjualan sebesar Rp41.860.500. Dan di tanggal 24 terjadi pengembalian barang sebesar Rp4.455.000. Dan saldo akhirnya yaitu Rp37.405.500. Buku besar pada customer Lotus Komputer. Saldo pada tanggal 1 terjadi saldo awal Rp37.950.000. Pada tanggal 3 terjadi penjualan sebesar Rp33.002.750. Pada tanggal 5 terjadi pelunasan piutang sebesar Rp37.950.000. Pada tanggal 12 terjadi pelunasan piutang Rp33.002.750. Dan pada tanggal 28 terjadi penjualan sebesar Rp31.259.250. Dan saldo akhirnya Rp31.259.250. Daftar saldo piutang dagang per 30 Mei 2021. Customer 1 CV Bursa Perdana dengan saldo Rp60.469.750. Customer kedua Kawan Kita Komputer sebesar Rp37.405.500. Customer ketiga Lotus Komputer sebesar Rp31.259.250 dengan total Rp129.134.500. PT Mikronik Internusa Buku Besar Membantu Hutang Dagang. PT Global Mega Vision dengan nomor 001 pada tanggal 1 Desember terdapat saldo awal sebesar 73 juta. Lalu tanggal 3 terdapat pembelian sebesar 23.793.000. Lalu tanggal 4 terdapat pelunasan hutang sebesar 73 juta. Tanggal 12 terdapat pelunasan hutang sebesar 23.793.000. Lalu tanggal 16 terdapat pembelian sebesar Rp110.873.400. Dan yang terakhir terdapat pengembalian barang sebesar Rp3.322.000 dengan total akhir Rp107.551.400. Lalu pada daftar saldo hutang dagang per 30 Mei tahun 2021 terdapat nama kreditur PT Global Mega Vision dengan saldo akhir Rp107.551.400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada koreksi silakan kita jawab. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 3. Ya, dari hasil pekerjaan yang disampaikan, mungkin dari 3 kelompok lainnya ingin memberikan masukan atau memberikan sanggahan atau tanggapan. Ibu persilakan nih. Ya, silakan Citra. Ya, kelompok berapa Citra? Kelompok 4, silakan. Punya kelompok 3 itu masih ada yang salah, Bu. Seharusnya pada buku besar pembantu CV Bursa Perdana tanggal 25 itu dikurang, Bu. Karena saldo akhir debit ketemu di Rp49.870.000 dikurang Rp10.595.750 sama dengan Rp39.287.250. Sedangkan kelompok 3 menulisnya ditambah, yaitu Rp49.874.000 ditambah Rp10.595.750 sama dengan Rp60.469.750. Jadi mempengaruhi saldo akhir piutang CV Bursa Perdana yang harusnya Rp39.287.250, namun masih ditulis salah, yaitu Rp60.469.750. Ya,
Ya, temuannya sama seperti yang saya temukan ya. Ya, mungkin yang lain dulu yang ingin memberikan masukan, kelompok lain. Ya, silakan Ocha. Ya, silakan Ocha. Untuk kedepannya presentasinya bisa lebih baik lagi. Yang lainnya juga udah sesuai sama jawaban kelompok kami. Untuk penampilannya cukup bagus dan lengkap juga penyampaian solusi dari permasalahan 1 dan 2. Ya, terima kasih Ocha dan terima kasih Citra. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, jadi tadi ada sedikit kesalahan untuk kelompok 3 harusnya debit atau kredit dikurang ya. Tapi kalian menulisnya ditambah. Jadi hasilnya tidak sesuai ya dan akan mempengaruhi juga saldo akhir piutang CV bursa perdana. Begitu ya. Nanti sedikit masukan segera diperbaiki sebelum nanti dikumpulkan. Begitu ya kelompok 3 ya. Silakan ditutup dan boleh kembali ke tempat. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 3 yang sudah lebih dulu menyajikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya dari ketiga kelompok lain yang ingin memaparkan hasil terlebih dahulu siapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ibu berikan tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Salsabila Muryausid. Saya Marfatul Jana. Saya Andini Dia Ferdiati. Saya Muhammad Adrian Firmansyah. Kali ini kelompok 2 akan memaparkan hasil jawaban kelompok kami tentang buku besar pembantu piutang dagang PT Micronix Internusa. Customer pertama, CV Bursa Perdana. Tanggal 1 Desember saldo awal di debit 57.750. Tanggal 2 Desember pembayaran di kredit 57.750. Tanggal 4 Desember penjualan di debit 65.527.000. Tanggal 13 Desember pembayaran di kredit 65.527.000. Tanggal 14 Desember penjualan di debit 10.595.750. Tanggal 24 Desember penjualan di debit 39.278.250. Pada tanggal 25 pelunasan terjadi pelunasan piutang debit 10.595.750. Saldo akhirnya 39.278.250. Customer kedua kawan kita komputer pada tanggal 1 Desember saldo awal 57.750.000 di debit. Tanggal 5 terjadi pelunasan piutang di kredit 57.750.000. Tanggal 8 terjadi penjualan di debit 66.162.250 rupiah. Tanggal 17 terjadi pelunasan piutang di kredit 66.162.250 rupiah. Tanggal 23 terjadi penjualan di debit 41.860.500 rupiah. Pada tanggal 24 terjadi pengembalian barang di kredit 4.455.000 dan saldo akhirnya 30.405.500. Ketiga, customer Lotus Komputer Desember tanggal 1 dengan saldo awal 37.950.000. Tanggal 3 pelunasan piutang di debit 33.2.750. Tanggal 5 tanggal 5 pelunasan piutang di kredit 37.950.000. Sama tanggal 12 pelunasan piutang lagi di kredit 33.2.750. Pada tanggal 28
terjadi penjualan di debit Rp36.259.250, saldo akhirnya Rp21.259.250. Berikut merupakan daftar saldo piutang dagang PT Mikronis Internisa per 31 Desember 2021. Customer 1 CP Bursa Perdana dengan saldo piutang sebesar Rp39.278.250. Customer kedua Kawan Kita Komputer dengan saldo piutang sebesar Rp37.405.500. Dan customer ketiga Lotus Komputer sebesar Rp31.259.250 dengan total saldo piutang dagang sebesar Rp107.943.000. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari presentasi kelompok 2? Ya, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2 memberikan atau menyajikan hasilnya ya. Selanjutnya yang ingin memberikan masukan kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Ya, silakan Feni. Ya. Kelompok 2 hasilnya sudah sesuai dengan kelompok saya dan semuanya benar, tampilannya juga cukup bagus. Oke, bagus. Terima kasih Feni. Sudah sesuai dengan kelompok kamu ya. Kelompok berapa Feni? Kelompok 3. Terima kasih. Untuk yang lain ada yang ingin memberikan masukan? Iya, Dwi, silakan Dwi. Jawabannya sudah sama dengan kelompok saya dan percaya dirinya lebih ditingkatkan lagi. Oh iya, percaya dirinya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih untuk masukannya. Semoga kedepannya masukan tersebut bisa ditampung dan bisa diberikan hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil. Kita berikan aplaus kepada semuanya. Silakan. Baik, terima kasih untuk saran dari kelompok 3 dan juga kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada 2 kelompok yang belum memaparkan hasil. 2 kelompok ini siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kelompok 4. Silakan kelompok 4, Ibu berikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami, yaitu pembahasan 1. Pada umumnya tujuan suatu perusahaan ditinjau dari sudut pandang ekonomi adalah untuk memperoleh keuntungan, menjaga kelangsungan hidup dan kesinambungan operasi perusahaan sehingga mampu berkembang menjadi perusahaan yang besar dan tangguh. PT Sukovindo bergerak di bidang jasa inspeksi, pengkajian dan pengujian, pelatihan dan konsultasi, dan memiliki cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cabang PT Sukovindo terletak di Kota Manado. PT Sukovindo cabang Manado juga dalam pelayanan kepada pelanggan memberikan pelayanan jasa secara kredit. PT Sukovindo telah melakukan suatu pembukuan akuntansi dalam mengelola keuangannya. Telah dibuktikan bahwa pada laporannya perusahaan tersebut telah menerbitkan suatu laporan keuangan yang reliable hingga hasil laporan auditnya sangat bagus. Selain itu, dalam pencatatannya juga sering menggunakan buku besar pembantu untuk membantu menemukan informasi tentang adanya piutang dari perusahaan lain. Juga buku besar pembantu ini dapat digunakan untuk mencatat akun tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka Anda sebagai tenaga akuntansi dapat menganalisa mengapa buku besar pembantu sangat penting digunakan serta bagaimana fungsi dari penggunaan buku besar pembantu di PT Sukovindo.
Buku besar pembantu sangat penting digunakan serta bagaimana fungsi dari penggunaan buku besar pembantu di PT Sukovindo adalah sebagai berikut. Yang A, mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan guna meminimalisasi kesalahan pencatatan dalam buku besar umum sebagai perbandingan dalam penelitian pencatatan buku besar umum. Sebuah buku besar pembantu berisi rincian saldo pada buku besar umum yang dapat mencatat jumlah piutang menurut nama-nama pelanggannya yang tercantum dalam suatu piutang. B. Fungsi buku besar. Buku besar pembantu adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang terdaftar di buku besar umum. Misalnya dalam buku besar umum ada beberapa akun perlengkapan, maka akan digabungkan dalam satu kelompok. Terus ada beberapa akun piutang, satuan juga begitu seterusnya. Dengan begitu juga jadi punya data yang detail, tapi ringkas mulai transaksi dan saldo dari akun-akun itu tadi. Itu merupakan jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan saya berikan kesempatan untuk kelompok lain memberikan masukan terhadap hasil pekerjaan yang disampaikan oleh kelompok 4. Silakan. Ya, silakan Andini. Kelompok 4 sudah lengkap jawabannya Bu sesuai dengan pekerjaan kelompok saya. Penampilannya dalam penyampaian materi juga bagus. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Ya, terima kasih Andini. Untuk yang lain? Cukup? Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 4. Silakan ditutup. Terima kasih untuk masukannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat dan terima kasih untuk Andini yang sudah memberikan sedikit masukan ya supaya kedepannya lebih bagus lagi. Baik, tinggal kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang ingin menyajikan hasilnya Ibu berikan ruang dan waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya dan Dalas. Saya Rasadinda Aulia. Saya Haryana Tanti. Saya Dewi Aulia Mulyati. Saya Muhammad Rizal. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam permasalahan 2, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang dagang PT Mikronis Internusa. Yang pertama ada CV Bursa Perdana dengan saldo awal 57.750.000. Tanggal 2 Desember terjadi pelunasan piutang sebesar 57.750.000. Tanggal 4 Desember terjadi penjualan sebesar 65.527.000. Tanggal 13 terjadi pelunasan piutang sebesar 65.527.000. Tanggal 14 terjadi penjualan sebesar 10.595.750 rupiah. Tanggal 24 Desember terjadi penjualan lagi sebesar 34.278.250 rupiah. Dan yang terakhir tanggal 25 Desember terjadi pelunasan piutang sebesar 10.595.750 rupiah dengan saldo akhir 39.278.250 rupiah. Yang kedua, pada buku besar pembantu piutang dagang dari PT Kawan Utama Putra. Pada tanggal 1 Desember terjadi saldo awal yaitu 57.750.000. Tanggal 5 terjadi pelunasan piutang dengan senilai 57.750. Tanggal 8 terjadi penjualan dengan 66.162.250.000. Tanggal 17 terjadi pelunasan piutang dengan nilai 66.162.250.000. Pada tanggal 23 terjadi penjualan senilai 41.850.500. Dan terakhir pada tanggal 24 terjadi pengembalian barang dengan 4.455.000. Dari total ini semuanya senilai 30.405.500. Yang ketiga dari Lotus Komputer, pada tanggal 1 Desember Lotus Komputer menyediakan saldo awal sebesar 37.950.000.
Pada tanggal 3 Desember terjadi penjualan sebesar Rp33.200.750. Pada tanggal 5 Desember terjadi pelunasan piutang sebesar Rp13.950. Dan di tanggal 12 terjadi pelunasan piutang sebesar Rp33.200.750. Yang terakhir di tanggal 28 terjadi penjualan sebesar Rp31.259.250 dengan hasil akhir Rp31.259.250. Jadi kesimpulannya daftar saldo piutang dagang PT Mikrolis Internusa per 30 Desember 2021. Nomor 1 adalah CV Bursa Perdana dengan saldo sebesar Rp39.278.250. Lalu nomor 2 ada kawan kita komputer dengan besar saldo Rp37.405.500. Dan nomor 3 ada Lotus komputer dengan total saldo Rp31.259.250. Jadi keseluruhannya saldo piutang tersedia Rp107.943.000. Lanjut ke buku besar pembantu hutang dagang dengan PT Global Mega Vision nomor perusahaan 001 pada tanggal 1 Desember dengan saldo awal dikredit 73 juta, lalu di tanggal 3 terjadi pembelian dengan sebesar dikredit 23.793.000. Pada tanggal 4 terjadi pembelian sebesar 73 juta. Pada tanggal 12 terjadi pembelian sebesar 23.793.000. Pada tanggal 16 terjadi pembelian sebesar 110.873.400. Pada tanggal 17 terjadi pengembalian barang sebesar 3.322.000. Kemudian saldo akhirnya yaitu 107.551.400. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menyanggah? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasilnya. Mungkin dari kelompok lainnya yang akan memberikan masukan terhadap pekerjaan kelompok 1, saya berikan waktu dan saya persilakan. Ya, silakan Getsa. Ya, silakan Nak. Jawaban dari kelompok tadi itu udah sangat sesuai sama kelompok kami. Mungkin tapi untuk kedepannya tingkat kepercayaan dirinya, terus public speakingnya dengan berbicara di depan banyak orang ataupun saat berpresentasi lebih bisa ditingkatkan lagi. Tapi dari segi pemaparan materinya udah cukup jelas dan cukup detail. Iya, terima kasih Getsa untuk masukannya. Mungkin bisa dijadikan koreksi ya untuk public speakingnya dan keberanian diri serta kepercayaan diri. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Begitu ya. Mungkin yang lain anak-anak ada yang ingin memberikan masukan? Tidak ada? Cukup ya? Baik. Kalau cukup kita berikan plus dulu kepada kelompok 1 yang sudah memberikan hasilnya. Oke, bisa. Terima kasih atas masukannya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah melakukan presentasi semua, sudah menyajikan hasilnya dengan cukup bagus, ada peningkatan daripada minggu lalu karena koreksinya di sini hanya sedikit aja ya tadi yang disampaikan oleh rekan kamu terhadap kelompok 3 ya, karena akan mempengaruhi saldo akhir piutangnya ya, debitur ketemu kredit harusnya minus ya. Baik, semua sudah memaparkan hasil. Untuk tahapan selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulan hari ini, kalian sudah belajar tentang apa aja anak-anak? Ayo, hari ini tadi kalian sudah belajar apa aja anak-anak? Iya, silakan Dewi Dwi. Buku besar pembantu. Ya, buku besar pembantu. Digunakan untuk mencatat perubahan hutang atau piutang dalam memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan yang lainnya. Iya, buku besar pembantu, di mana buku besar pembantu digunakan untuk mencatat perubahan hutang atau piutang.
Iya, rincian dari piutang maupun utang secara lebih detail dan lebih spesifik dari pihak-pihak terkait, baik itu supplier maupun customer. bagus, Dwi. Terima kasih. Untuk selanjutnya apa lagi? Kalian belajar apa lagi tadi? Ya, silakan Caca. Manfaat atau kesenangan buku besar membantuku, yaitu memudahkan menyusun laporan keuangan sebagai pembanding dengan penelitian pencatatan buku besar, mempermudah mencari informasi mengenai jumlah akun dari pihak customer dan juga supplier. Iya, jadi manfaat dari buku besar itu sendiri ya, Caca ya. Tadi gunanya untuk apa? Memudahkan menyusun laporan keuangan, terus juga sebagai perbandingan dalam penelitian pencatatan buku besar, mempermudah pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak customer maupun supplier. Ya, sudah disebutkan tadi ya manfaatnya bahwa buku besar itu sangat penting. Salah satunya ketika kita nanti menemukan lagi informasi yang kita butuhkan, kita mudah untuk mencarinya. Begitu ya, yang pertama. Yang kedua tadi sebagai pembanding antara buku besar membantu dengan buku besar umum, di mana buku besar membantu ini yang mencatat lebih detail transaksi yang terjadi pada pihak-pihak terkait, baik customer maupun supplier. Juga kita dimudahkan untuk menyusun suatu laporan keuangan. Bagaimana mungkin kalau laporan keuangan tidak ada buku besar? Apakah bisa tersusun? Tidak. Kita akan kesulitan karena kita harus merekapnya dari entry journal. Dimana kalau entry journal itu nomornya berpisah-pisah, nomor akunnya pasti akan terjadi kesulitan yang cukup tinggi, begitu ya. Dengan adanya buku besar ini akan membantu kita untuk melanjutkan ke tahapan neraca saldo. Karena pertama kali kita memposting entry journal, kemudian kita posting ke buku besar. Siklus akuntansinya kan begitu ya. Baru nanti lanjut ke neraca saldo, begitu. Nah, yang selanjutnya lagi, tadi kamu berkaitan manfaatnya sudah, pengertian tadi juga sudah. Selanjutnya tadi kamu belajar tentang apa? Saya Bu. Iya, Jannah apa? Ada 3 jenis buku besar Bu. Iya, apa aja tadi? Pertama buku besar pembantu piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger. Sama buku besar pembantu hutang, Account Payable Subsidiary Ledger, sama buku besar persediaan barang. Iya, persediaan barang dagang. Ya, ada berapa? 3. Apa aja? Iya, buku besar pembantu hutang, account receivable subsidiary ledger, buku besar pembantu hutang, account payable subsidiary ledger, dan buku besar pembantu persediaan. Ya. Kemudian ada lagi yang belum kita selesaikan untuk kesimpulannya? Apa? Untuk buku besar pembantu ada 3 bentuknya, yaitu buku besar pembantu bentuk kontrol atau buku pembantu saldo tunggal atau single balance ledger, dan buku pembantu bentuk saldo rangkap tunggal atau double balance ledger. Iya, ada berapa bentuknya? 3 ya. Bentuk apa aja tadi pertama? Kontrol. Yang kedua? Saldo tunggal. Yang ketiga? Saldo rangkap tunggal. Ya. Yuk kita berdiri dulu setelah kalian tadi berdiskusi tegang gitu ya. Sekarang kita coba relax dulu, regangkan tangannya ya. Kita rehat, kita refleksi sejenak pergerakan jari-jari kita ya. Di depan sudah ada, di layar monitor sudah ada tampilan. Jadi nanti kalau saya bilang ini ya, tepuk 1. Apa ini? Ya. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Gitu ya. Oke, bisa diulang ya. Yuk, kita mulai bersama-sama. Saya akan berikan toolnya seperti yang di depan. Kalian konsentrasi. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi.
tahapan dari mulai kalian mengerti apa itu buku besar, kemudian bagaimana manfaatnya, kemudian juga kalian mampu melakukan pencatatan ke dalam buku besar, hingga kalian juga sudah mampu menyusun saldo akhir hutang maupun piutang perusahaan dagang, dan kalian juga sudah mampu memaparkan hasil dengan baik dan dengan benar di depan tadi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah Ibu akan lakukan tes pengetahuan yang tadi Ibu sampaikan di depan, yaitu tes ini kita akan mengukur kemampuan kalian, seberapa paham kalian sudah memahami dan mengetahui tentang materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian buka handphonenya, kemudian kalian buka quizzes yang ada di depan. Ya, kalian buka quizesnya. Tes kali ini untuk tes formatif tidak diperkenankan untuk melihat catatan atau bertanya kepada temannya, karena penilaian ini dilakukan secara individual atau mandiri. Silakan kalian join, kodenya 287 251 287 251. Sudah ada siapa di sini? Oh, belum. Waktunya 5-10 menit ya, Nak. Tidak diperkenankan untuk bertanya maupun berdiskusi. Sudah ada Aidil, sudah ada Rizal. Ya, Citra juga sudah join. Ya, Ocha, Yetsa, Dewi, Najla. Najwa, maaf. Kodenya berapa Bu tadi Bu? 287 251. 287 251 tidak bisa? Oh bisa. Yuk. Sudah semua join? Ya. Di sini sudah semua kelompok 1? Sudah Bu. Sini sudah? Sudah. Ya, kita mulai ya. Hanya ada 9, yang lain belum? 11. 16. Saya mulai ya. Ya, Bu. Hilang enggak kan? Enggak Bu.
Rizal, Rosa, Sela, Dewi, Citra, Rinjani, Najwa sama Wada Tuljana. Sudah? Tantri, sudah Tantri? Jana udah Jana? Udah. Najwa? Sudah Najwa? Di sini belum ya? Terima kasih kepada kalian semuanya. Tadi ada di peringkat ke-1 ada Dandi ya kalau nggak salah. Kedua ada kedua ada Muhammad Rizal ya ini. Ya Rizal ya. Sama Asal Sabila. Dan kalian juga semuanya terbaik, sudah mencapai nilai di atas KKM semuanya. Kalian hebat, ada peningkatan yang cukup bagus dibandingkan yang minggu lalu. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Tapi Ibu harapkan kalian tidak berpuas diri ya. Seperti tadi motivasi kita di depan, kalau kita mendapat hasil yang terbaik, Ibu minta tolong sebisa mungkin hasilnya dipertahankan. Bagi yang belum baik, berusahalah untuk menjadi baik. Dengan bagaimana? Belajar lagi. Begitu ya nak ya? Baik, selanjutnya adalah kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya adalah refleksi. Ya, refleksinya Ibu mau tanyakan yang pertama dari pelajaran awal tadi terkait materi yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini anak-anak? Ya, kita belajar apa hari ini Dewi? Kita belajar tentang buku besar pembantu, jenis dan bentuk buku besar pembantu, pencatatan buku besar pembantu, dan menyusun saldo akhir buku besar pembantu, piutang dan hutang. Iya, jadi kita hari ini belajar banyak ya mengenai apa aja, pengertian tadi buku besarnya, kenapa buku besar itu penting, manfaatnya itu apa, bagaimana pencatatannya, bagaimana bentuknya, berapa jenisnya, dan bagaimana cara menyusun saldo akhirnya. Kalian sudah lakukan tahapannya tadi di awal ya. Bagus, berarti bisa dipahami semua anak-anak? Bisa. Yang selanjutnya Ibu mau tanyakan, dari semua materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah bagian yang belum kalian pahami? Salah, semuanya paham? Salah kelompok 3 ya, semua paham. Kelompok 4? Paham? Kelompok 2? Kelompok 1? Ya, semua paham ya? Semoga bukan cuma dipahami saja, tapi benar-benar bisa diaplikasikan dengan baik, begitu ya. Selanjutnya yang terakhir, menurut kalian, yang kalian harapkan itu pembelajaran seperti apa yang menyenangkan bagi kalian semuanya? Ya, Rinjani gimana Rin? Menurut pendapat saya pembelajaran yang di sana sudah cukup asyik Bu, bisa berdiskusi bersama, jadi lebih paham. Sudah cukup asyik. Kita juga dilatih untuk berbicara di depan, jadi lebih paham. Iya, jadi kamu sudah dilatih berbicara di depan, jadi lebih tertantang, begitu ya Rinjani ya. Baik, terima kasih Rinjani. Untuk yang lainnya sudah bagaimana Dani pendapatnya? Iya, sudah cukup menyenangkan Bu, belajar seperti ini. Kita bisa mempresentasikan hasil kerja kami, jadi skill percaya diri kita diuji di sini. Iya, skill kepercayaan dirinya dilatih begitu ya untuk berkomunikasi di depan teman-temannya. Begitu ya, jadi kepercayaan dirinya lebih ditingkatkan lagi begitu. Nah, untuk materi yang Ibu akan sampaikan di pertemuan selanjutnya adalah materi yang berkaitan dengan penyusunan neraca saldo.
kalian nanti bisa mencari tahu dulu apa itu neraca saldo. Coba nanti kalian cari tahu terlebih dahulu sebelum nanti kita bertemu atau berjumpa di minggu depan. Baik anak-anak, Ibu selesaikan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doa penutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Salsa. Pesan Ibu adalah kalian jangan lupa jaga kesehatan di saat cuaca yang tidak mendukung. Ini sudah mulai mendung pagi-pagi, nanti pulang biasanya juga hujan. Pesan Ibu, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, kalau perlu minum vitamin. Jangan terlalu banyak begadang ya, tidak bagus. Kemudian apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan ilmunya senantiasa bisa bermanfaat bagi diri kalian dan kedepannya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu ya, silakan dirapikan dulu mejanya, kalian simpan alat tulisnya, dan Ibu akhiri kalau sudah semua tersimpan dengan baik alat tulisnya. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.